8 tahun. Ya dengan putusan pengadilan tinggi bahwa Saka tetap dijatuhi hukuman 8 tahun, akhirnya Bu Titin melakukan upaya kasasi. Dan kasasi hasilnya pun juga sama, menguatkan putusan pengadilan tingkat negeri dengan tingkat tinggi 8 tahun. Jadi segala upaya sudah dilakukan oleh Bu Titin. Dari mulai hulu ke hilir, semua upaya sudah dilaporkan, termasuk misalkan penganiayaan terhadap Saka sudah dilaporkan ke Propam, lalu tindakan hakim sudah dilaporkan Komisi Yudisial, termasuk Komnas HAM pun juga sudah dilaporkan. Cuman menurut Bu Titin, bahwa semua apa yang dilaporkan berjalan. Bang, untuk mempertegas ini Bang, berarti pihak Abang dan Bu Titin tidak ada konflik ya Bang ya? Berarti... Sekali lagi bahwa kan kita dengan Bu Titin sampai hari ini masih menyatu menjadi tim kuasa hukum Saka. Jadi kita tegaskan bahwa tidak ada kan konflik lagi antara kita semua dengan teman-teman di dalam satu grup tim kuasa hukum pembelaan Saka. Nggak ada itu, kan kita anggap clear semua. Ya. Bang, tapi sejauh ini kan Abang artinya sudah menganalisa kasus ini dan melakukan investigasi. Abang melihat Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap, meyakini dia pelaku sesungguhnya atau seperti apa Bang? Kalau saya dengar dari Saka, beberapa minggu sebelum adanya Peggy ditangkap, dia didatangi oleh penyidik, baik penyidik Polda ataupun penyidik Polda Cirebon, dikasih beberapa tunjuk masalah foto, termasuk dia lihatkan bahwa ini adalah fotonya Peggy. Tapi setelah Peggy ditangkap, lalu akan keluar di media Peggy yang ditangkap seperti itu, menurut Saka berbeda dengan apa yang pernah disampaikan fotonya oleh penyidik. Cuma sekali lagi kan kita nggak bisa bilang bahwa yang Peggy yang asli yang mana, Peggy yang palsu yang mana, karena antara Peggy dengan Saka nggak saling mengenal. Jadi kita bingung bahwa ini Peggy yang asli, Peggy yang palsu yang mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas Peggy pada saat diperlihatkan foto Peggy itu si Saka beda dengan yang sekarang ditangkap ya? Ya, itu keterangan Saka bahwa foto yang ditunjukkan ke dia pada saat beberapa minggu itu dengan Peggy yang ditangkap di Polda Jabar itu berbeda kata Saka. Nah, yang Saka lihat Peggy siapa yang ditunjukkan oleh polisi? Ya, orangnya mungkin lebih putih atau apa gitu Saka bilang, terus lebih dia bisa bedain lah kata Saka dari hidungnya, terus dari dagunya, dari apa kata Saka dia bisa bedakan katanya. Orang Cirebon juga kata Saka. Nggak tahu Saka. Masa ada apa salah satu anak orang penting juga atau yang sekarang rame itu? Nggak tahu, Saka nggak tahu. Tapi Saka melihat nggak yang sekarang viral banyak tuh Peggy kan pada muncul. Nah, Saka salah satunya melihat nggak yang foto ditunjukkan oleh pihak polisi itu? Oh, saya belum tanya itu lagi. Ya kan belum tanya itu lagi sama Saka. Nanti saya tanyakan juga. Iya. Ya kan banyak tuh yang beredar sekarang di media sosial. Apa sosok-sosok Peggy yang klarifikasi. Nah, apakah Saka melihat itu sama persis yang ketika Belum tahu. Saya belum tahu. Yang pasti bahwa foto malam itu yang ditunjukkan dengan Peggy yang ditangkap itu berbeda, itu aja yang saya tahu. Ya. Tetapi Saka sendiri tidak mengenal gitu ya Bang. Dari si Saka itu tidak mengenal seluk-beluk dari keluarga Vina juga Eki. Dengan Vina Saka tidak kenal, dengan Eki Saka tidak kenal, dengan Liga Saka tidak kenal. Jadi Saka nggak kenal. Cuman dengan pelaku terpidana karena mereka tinggalnya satu kampung ya saling mengenal, tapi nggak bergaul, artinya begitu. Cuman saling tahu aja. Bang, saya pengen membahas sedikit nih soal BAP nih Bang. Nah, dari misalnya di pengadilan itu dinyatakan ini nggak Bang, bahwa si Saka itu mendatangani BAP yang isinya bahwa dia itu melakukan pembunuhan berencana nggak Bang sebenarnya? Di dalam BAP yang sudah dirancang di dalam pemeriksaannya, Saka mengakui. Kan? Karena kenapa? Saka bilang bahwa bahwa dia dalam keadaan tertekan, ya kan, udah nggak tahan lagi, setiap hari disiksa atau dipukuli. Dia bilang menurut dia bahwa dia udah nggak tahan lagi, sehingga dia harus mengakui, ya kan, apa yang diarahkan di dalam BAP itu dia tanda tangan, dia harus mengakui itu. Tetapi pas lagi dalam persidangan dia sempat ini juga nggak menolak bahwa di dalam persidangan dia sudah katakan bahwa itu kan
Dia dipaksa, dia itu bukan dia, dan dia bilang dia tidak melakukan. Semua udah dikasih keterangan dengan sebenarnya. Sesungguhnya kejadiannya seperti apa udah diuraikan semua oleh Saka. Ya cuman keyakinan dan pendapatnya hakim pada putusannya tetap Saka disangkakan sebagai pembunuh berencana. Bang, pada saat itu Saka itu udah ada pengacara belum sih Bang? Kok dia seharusnya kan ada pengacara dan pendamping hukum yang Udah, Bu Titin dari awal sudah dampingi. tapi Ya kan, kenapa Bu Titin- Saka justru malah memberikan keterangan yang berbeda yang tidak benar? Ya itu waktu juga Bu Titin untuk bertemu dengan kliennya tuh menurut cerita Bu Titin kesulitan. Dia tuh kan waktu menandatangani kuasa seperti apa kronologisnya Bu Titin lah yang lebih tahu. Yang pasti dia bilang saat itu dia kesulitan sekali untuk bertemu dengan kliennya. Setelah di Polda Jabar atau di mana dia baru bisa ketemu kliennya gitu deh kalau nggak salah. Bang, Saka kan seharusnya sekarang udah tenang tuh, udah bebas, tapi kok sekarang nekat, artinya masih dia memberikan statement terus memberikan kesaksian. Bukan nekat. Ya ketika dia ditanya awalnya bagaimana cerita kronologisnya sih sesungguhnya kejadiannya, dia menjawab. Bukan dia mengumbar-umbar, bukan dia merilis statementnya. Ketika dia ditanya kasus ini kan sekarang mencuat nih gara-gara terjadinya adanya filmnya Pina. Terus para pelaku kejadian filmnya Pina itu siapa-siapa aja, ya kan, lalu pelaku saksi-saksinya siapa aja. Nah sekarang kan banyak diminta keterangannya tuh, ya kan, dengan media, dengan berbagai hal, apalagi sekarang dengan adanya penangkapannya Peggy kan juga dimintai lagi, kayak Saka kemarin kan di BAP lagi sehubungan dengan adanya tersangka Peggy dengan penangkapannya Peggy itu disambungkan lagi, sehingga Saka kemarin kami dampingi ke Polda Jabar dimintai keterangannya lagi, kenal nggak dengan Peggy, lalu bagaimana peristiwanya diulang lagi gitu loh. Jadi bukan Saka yang mengumbar, karena banyak yang bertanya kepada Saka menceritakan sesungguhnya kejadiannya begini. Dia bilang ya itulah kejadian aslinya. Bang, berarti kemarin Saka diperiksa lagi dengan keterangan yang berbeda Bang dari yang dulu, karena kan Saka Enggak, artinya bahwa pertanyaan penyidik lebih kepada arah 2016 lagi. Kepada 2016 lagi dengan lebih banyak pada putusan pengadilan yang sudah inkrah. Artinya begini kejadiannya lebih kepada putusan 2016. Bang, menurut Abang, bapaknya Iki sendiri sekarang kan sudah diperiksa oleh Propam dan Mabes Polri, Pak. Tanggapan Abang seperti apa, Bang? Saya baru dapat berita-berita aja dari luar. Artinya ada pemeriksaan Propam yang datang ke Polda Jabar dan Polres Cirebon pun juga mereka datangi untuk diminta keterangan, diperiksa sehubungan dengan kasus ini. Saya juga baru dengar berita-beritanya, tapi yang sebenarnya bagaimana kejadiannya saya nggak ngerti, belum tahu saya. Oke.